Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rian Amanda, MPDT, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Nirkabel PTIK 6E dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Oktavia Ramadhani dari Prodi semester 6 di UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Jaringan Nirkabel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep umum jaringan nirkabel. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu hampir setiap hari menggunakan jaringan nirkabel. Misalnya saat pakai WiFi atau internet di HP. Jadi di sini saya akan jelasin dengan yaitu dari pengertian, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, sampai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian dan sejarah. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Jaringan nirkabel itu adalah sistem komunikasi yang tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang seperti sinyal. Makanya, kita bisa terhubung ke internet tanpa harus pakai kabel. Cukup pakai WiFi atau data seluler. Contohnya, saat kita pakai WiFi di rumah atau hotspot di kampus, itu sudah termasuk jaringan nirkabel. Kalau dilihat dari sejarahnya, teknologi ini sudah berkembang sejak lama. Awalnya dari telegraf tanpa kabel, lalu berkembang jadi radio, kemudian muncul WiFi dan jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Semakin ke sini, teknologi jaringan nirkabel makin cepat dan canggih karena kebutuhan manusia juga semakin tinggi, terutama untuk komunikasi dan akses informasi yang cepat. B. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Selanjutnya, ada beberapa jenis jaringan nirkabel yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah WiFi, yang biasanya kita pakai di rumah, sekolah, atau kampus untuk internetan. Yang kedua, adalah jaringan seluler seperti 2G, 3G, 5G yang ada di HP kita. Ini digunakan untuk telepon, SMS, dan internet. Yang ketiga adalah Bluetooth. Biasanya digunakan untuk jarak dekat seperti menyambungkan headset atau mengirim file. Selain itu, ada juga jaringan satelit yang biasanya digunakan di daerah terpencil yang sulit dijangkau sinyal biasa, dan juga teknologi lain seperti LiFi dan inframerah, yang menggunakan cahaya tapi biasanya jangkauannya terbatas. Jadi, setiap jenis jaringan ini punya fungsi masing-masing sesuai kebutuhan. Yang C, kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, jaringan nirkabel itu sangat praktis karena tidak perlu kabel. Kita bisa mengakses internet di mana saja selama ada sinyal. Selain itu, pemasangannya juga lebih mudah dan bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus. Tapi, jaringan nirkabel juga punya kekurangan. Misalnya, sinyal bisa terganggu oleh cuaca atau perangkat lain. Selain itu, keamanannya juga lebih rentan dibandingkan jaringan kabel, jadi harus lebih hati-hati. Dan yang sering kita rasakan, kadang kecepatan internetnya tidak stabil. Jadi, walaupun praktis, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakannya. D. Komponen utama. Dalam jaringan nirkabel ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah access point. Ini adalah alat yang memancarkan WiFi. Kedua, ada antena dan radio yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal. Ketiga, ada pengontrol jaringan yang mengatur bagaimana jaringan itu bekerja. Kemudian ada perangkat klien, yaitu perangkat yang kita gunakan seperti HP dan laptop. Dan terakhir, ada sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi data agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Semua komponen ini bekerja supaya jaringan bisa berjalan dengan baik. E. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan nirkabel banyak digunakan di rumah, misalnya untuk rumah pintar, seperti mengontrol lampu atau kamera lewat HP. Kemudian, di bidang komunikasi, kita gunakan untuk telepon, chat, dan internetan setiap hari. Di bidang industri, jaringan nirkabel digunakan untuk mesin otomatis dan sensor, dan juga digunakan di tempat umum seperti WiFi di kampus, kafe, atau bandara.
Jadi, bisa dibilang jaringan nirkabel itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan materi pertama dari saya. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jaringan nirkabel yang lebih fokus ke perangkat kerasnya. Jadi, kita nggak cuma tahu pengertiannya saja, tapi juga tahu alat-alat apa saja yang digunakan supaya jaringan nirkabel bisa berjalan dengan baik. Apa itu jaringan nirkabel? Jadi, jaringan nirkabel itu adalah jaringan yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang radio. Makanya, kita bisa pakai internet tanpa harus colok kabel. Manfaat utamanya itu kita jadi lebih fleksibel, bisa internetan di mana saja dan lebih mudah digunakan, terutama untuk perangkat seperti HP atau laptop. Contoh teknologinya yang sering kita pakai itu seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Jadi, sebenarnya teknologi ini sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Komponen inti. Dalam jaringan nirkabel, ada beberapa perangkat utama yang sangat penting. Yang pertama adalah access point. Ini adalah perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi. Jadi, dari sinilah kita bisa connect ke internet. Access point juga menentukan seberapa luas jangkauan sinyal yang kita dapatkan. Yang kedua adalah router. Router ini fungsinya untuk mengatur lalu lintas data. Jadi, data bisa sampai ke perangkat yang tepat. Biasanya, router juga sudah digabung dengan access point. Jadi, sering kita lihat dalam satu alat. Jadi, bisa dibilang access point itu yang menyebarkan sinyal, sedangkan router yang mengatur jalannya data. Perangkat pendukung. Selain komponen utama, ada juga perangkat pendukung. Yang pertama adalah switch, yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Biasanya dipakai di kantor atau tempat yang dibutuh banyak koneksi. Yang kedua adalah modem. Modem ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan kita dengan internet dari provider. Jadi tanpa modem, kita tidak bisa terhubung ke internet. Perangkat-perangkat ini membantu supaya jaringan bisa berjalan dengan lebih optimal. Perangkat pengguna akhir. Nah, yang terakhir adalah perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti HP, laptop, atau tablet yang disebut sebagai perangkat pengguna akhir. Selain itu, juga kartu jaringan nirkabel yang biasanya sudah ada di dalam perangkat yang berfungsi untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Jadi, tanpa perangkat ini, kita tidak bisa terhubung ke jaringan nirkabel. Masa depan dan praktik terbaik. Kedepannya, jaringan nirkabel akan terus berkembang, apalagi dengan adanya teknologi seperti IoT atau Internet of Things. Jadi, artinya semakin banyak perangkat yang bisa terhubung secara otomatis. Selain itu, keamanan juga jadi hal yang penting. Jadi, kita harus menggunakan password yang kuat dan menjaga jaringan kita. Dan yang terakhir, kita juga perlu mengatur posisi perangkat seperti router supaya sinyalnya bisa lebih optimal. Jadi kesimpulannya, jaringan nirkabel tidak hanya tentang koneksi tanpa kabel, tapi juga didukung oleh berbagai perangkat keras seperti access point, router, dan lainnya. Sekian penjelasan materi kedua dari saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, mungkin tanpa kita sadari, kita sering banget menggunakan WPAN dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat pakai headset Bluetooth atau smartwatch. Di sini, aku akan jelasin dengan bahasa sederhana supaya lebih mudah dipahami. Apa itu WPAN? Jadi, WPAN itu adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat atau area pribadi. Contohnya, saat kita menghubungkan HP dengan headset Bluetooth, itu termasuk WPAN. WPAN biasanya punya beberapa ciri, seperti jangkauannya pendek, hemat daya, dan mudah digunakan. Makanya cocok banget untuk perangkat kecil yang sering kita pakai sehari-hari. Contoh perangkatnya seperti smartphone, headset, smartwatch, dan keyboard nirkabel. Keunggulan WPAN. WPAN punya beberapa keunggulan yang membuatnya banyak digunakan. Yang pertama, fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana karena tidak menggunakan kabel. Yang kedua, biayanya lebih murah, jadi tidak butuh perangkat yang terlalu mahal. Yang ketiga, mudah dipasang atau digunakan. Biasanya tinggal connect saja.
Dan yang terakhir, hemat daya. Jadi, tidak cepat menghabiskan baterai. Makanya, WIPAN sangat cocok untuk perangkat kecil dan penggunaan sehari-hari. Tantangan WIPAN. Tapi, selain kelebihan, WIPAN juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama, jangkauannya terbatas. Biasanya hanya beberapa meter saja. Yang kedua, kecepatan transfer data tidak terlalu tinggi. Jadi, kurang cocok untuk data besar. Yang ketiga, bisa terjadi gangguan sinyal atau masalah keamanan. Jadi, walaupun praktis, tetap ada batasannya. Teknologi WIPAN populer. Ada beberapa teknologi WIPAN yang sering digunakan. Yang paling umum adalah Bluetooth, yang digunakan untuk headset, speaker, dan transfer file. Selain itu, ada infrared, walaupun sekarang sudah jarang digunakan. Ada juga Zigbee, yang sering dipakai di perangkat IoT, dan ultra wideband, yang digunakan untuk teknologi yang lebih canggih. Setiap teknologi ini punya kelebihan masing-masing. Penerapan WIPAN. WIPAN banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada perangkat pribadi seperti HP dan headset. Kemudian di rumah pintar untuk menghubungkan perangkat seperti lampu atau sensor. Di bidang otomotif digunakan pada sistem kendaraan. Dan juga di bidang industri dan kesehatan. Misalnya untuk alat monitoring. Jadi, walaupun kecil, WIPAN punya peran yang cukup penting. Rekomendasi dan langkah selanjutnya. Dalam menggunakan WIPAN, kita perlu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kalau untuk sehari-hari, Bluetooth sudah cukup. Selain itu, juga harus memperhatikan keamanan seperti tidak sembarangan menghubungkan perangkat. Dan yang terakhir, lakukan pengecekan supaya koneksi tetap aman dan stabil. Jadi, kesimpulannya, WIPAN adalah jaringan nirkabel jarak dekat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun jangkauannya terbatas, tapi sangat praktis dan mudah digunakan. Sekian pembahasan materi ketiga dari saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, WLAN ini sebenarnya adalah jaringan yang sering banget kita pakai sehari-hari. Contohnya WiFi di rumah, kampus, atau kafe. Apa itu WLAN? Jadi, WLAN itu adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area tertentu tanpa menggunakan kabel. Contohnya, saat kita connect ke WiFi, itu termasuk WLAN. WLAN menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Jadi, kita bisa internetan tanpa harus colok kabel. Kelebihannya, kita bisa bergerak bebas, lebih praktis, dan mudah digunakan di berbagai tempat. Komponen utama WLAN. Dalam WLAN, ada beberapa komponen penting. Yang pertama, access point, yaitu alat memancarkan sinyal Wi-Fi. Yang kedua, wireless station, yaitu perangkat yang menerima sinyal, seperti HP atau laptop. Yang ketiga, kartu Wi-Fi, yang ada di dalam perangkat dan berfungsi untuk menangkap sinyal. Semua komponen ini saling bekerja sama supaya kita bisa terhubung ke jaringan dengan lancar. Cara kerja WLAN. Cara kerja WLAN sebenarnya mirip dengan jaringan kabel, tapi menggunakan gelombang radio. Jadi, access point akan mengirim sinyal, lalu perangkat kita akan menangkap sinyal tersebut. Kemudian, data dikirim dalam bentuk paket melalui frekuensi radio dalam jangkauan tertentu. WLAN juga menggunakan aturan tertentu supaya komunikasi berjalan dengan baik dan aman. Standar teknologi WLAN. Nah, dalam WLAN ada beberapa standar teknologi yang mengatur Wi-Fi yang disebut dengan IEEE 802.11. Yang pertama, 802.11 sebagai standar dasar. Ini adalah dasar dari semua Wi-Fi yang ada sekarang. Yang kedua, 800.11b menggunakan frekuensi 2.4 GHz dengan kecepatan sampai sekitar 11 Mbps. Jangkauannya cukup luas, tapi kecepatannya masih rendah. Yang ketiga, 800.11a menggunakan frekuensi 5 GHz dengan kecepatan sampai 54 Mbps. Lebih cepat dan stabil, tapi jangkauannya lebih pendek. Yang keempat, 802.11g masih menggunakan 2.4 GHz, tapi kecepatannya sudah sampai 54 Mbps. Jadi lebih cepat dari 802.11b dan cukup stabil. Dan yang terakhir 802.11n, ini lebih modern, bisa pakai dua frekuensi sekaligus yaitu 2.4G dan 5 GHz.
Kecepatannya juga jauh lebih tinggi dan banyak digunakan sekarang. Jadi, bisa kita lihat kalau teknologi Wi-Fi terus berkembang dari lambat sampai yang lebih cepat dan lebih stabil. Keuntungan dan penerapan WLAN. WLAN punya banyak keuntungan, di antaranya fleksibel, mudah dipasang, dan tidak perlu kabel. Selain itu, WLAN juga banyak digunakan di berbagai tempat seperti rumah, kantor, kafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Biasanya digunakan untuk akses internet atau hotspot yang bisa dipakai banyak orang. Jadi, kesimpulannya, WLAN adalah jaringan nirkabel yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk akses internet. Dengan kemudahan dan fleksibilitasnya, WLAN sangat membantu aktivitas kita. Sekian penjelasan materi keempat dari saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan pada jaringan WLAN atau Wi-Fi. Nah, kita memang sering pakai Wi-Fi setiap hari, tapi kadang kita lupa kalau jaringan ini juga punya risiko keamanan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa saja ancamannya dan bagaimana cara mengamankannya. Ancaman pada jaringan Wi-Fi. Dalam jaringan Wi-Fi, ada beberapa ancaman yang perlu kita waspadai. Yang pertama, peretasan jaringan, yaitu ketika orang lain mencoba masuk ke jaringan kita tanpa izin. Yang kedua, man in the middle, yaitu saat ada pihak lain yang diam-diam menyadap komunikasi kita. Yang ketiga, penyebaran malware, yaitu virus atau program berbahaya yang bisa masuk lewat jaringan. Dan yang terakhir, penggunaan bandwidth tanpa izin. Misalnya, ada orang lain yang ikut pakai Wi-Fi kita tanpa kita tahu. Nah, kalau hal-hal ini terjadi, tentu bisa merugikan kita. Evolusi keamanan. Untuk mengatasi masalah keamanan, ada beberapa sistem keamanan yang digunakan dalam Wi-Fi. Yang pertama, WIP. Ini adalah sistem lama tapi sekarang sudah tidak aman. Yang kedua, WPA. Ini lebih baik dari web, tapi masih punya kekurangan. Yang ketiga, WPA2. Ini yang paling banyak digunakan saat ini karena lebih aman. Dan yang terbaru adalah WPA3 yang punya tingkat keamanan lebih tinggi lagi. Jadi, semakin baru versinya, biasanya semakin aman juga. Praktik terbaik keamanan. Supaya jaringan Wi-Fi kita aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan enskripsi yang modern, seperti WPA2 atau WPA3. Yang kedua, gunakan password yang kuat. Jangan yang mudah ditebak dan sebaiknya diganti secara berkala. Yang ketiga, pisahkan jaringan tamu. Jadi, orang lain tidak langsung masuk ke jaringan utama kita. Yang keempat, selalu update perangkat atau firmware supaya sistem tetap aman. Dan yang kelima, bisa juga menyembunyikan nama Wi-Fi supaya tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Hal-hal ini sederhana, tapi sangat membantu menjaga keamanan jaringan. Teknologi keamanan modern. Selain itu, ada juga teknologi keamanan yang lebih modern. Misalnya, Wi-Fi 6 yang tidak hanya lebih cepat, tapi juga lebih aman. Kemudian ada 802.1x dan IP-TLS yang biasanya digunakan di jaringan besar seperti kampus atau kantor untuk keamanan yang lebih ketat. Dan ada juga VPN yang berfungsi untuk mengamankan data saat kita menggunakan internet, terutama di Wi-Fi publik. Jadi, teknologi ini membantu meningkatkan keamanan jaringan secara lebih maksimal. Jadi, kesimpulannya, keamanan WLAN itu sangat penting karena banyak ancaman yang bisa terjadi. Makanya, kita harus menggunakan pengamanan yang baik dan tidak sembarangan menggunakan jaringan. Bisa dibilang, menjaga keamanan Wi-Fi itu adalah investasi supaya data kita tetap aman. Sekian pembahasan materi kelima dari saya. Jadi, dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan, mulai dari konsep jaringan nirkabel, perangkat keras, WIPAN, WLAN, sampai keamanannya, bisa kita simpulkan bahwa jaringan nirkabel memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya teknologi ini, kita bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel tanpa harus menggunakan kabel. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.